mungkin kalau teman saya ini kan sangat agamis sekali. Ya, ngomong berani ojo ngomong. Halo, selamat datang kembali di channel kami. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahasin masalah Hari Raya Kurban. Mungkin saya dengan teman saya kan punya pandangan berbeda ya tentang Hari Raya Kurban. Hari Raya Kurban. Kalau di kurban sendiri ini kan menjadi syariatnya agama Islam, syariat bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah kurban ya. Termasuk ibadah haji juga bagian dalamnya. Termasuk ibadah haji juga bagian dalamnya. Kurban itu kalau itu sunnah itu Ya, kurban itu sunnah. Tapi kan Hari Raya Kurban kan kewajiban. Kalau ibadah kurbannya ini kan yang mampu, wajib bagi yang mampu ya. Tapi kan merayakan Idul Adha kan semua umat muslim. Semua umat muslim betul ya. Tapi untuk kurbannya sendiri itu bagi yang mampu. Nah, yang menjadi apa ya, pertanyaan sejarah kurban ini kan awal dari Nabi Ibrahim bermimpi diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail waktu itu. Sebagai seorang nabi dan rasul, tentu Nabi Ibrahim sendiri kan tidak bisa menolak karena itu perintah dari Tuhannya gitu ya. Mau tidak mau, meskipun yang disembelih itu putranya sendiri. Ini kalau kita gali dari sisi moral atau apa ya, bahwa mencintai Tuhan itu kan nomor satu, bahkan mengorbankan rela mengorbankan anaknya sendiri demi menjalankan perintah dari Tuhan. Meskipun pada prakteknya saat Nabi Ibrahim ini ingin menyembelih putranya, kemudian turun malaikat mengganti anaknya ini menjadi seekor domba, kemudian menyembelihnya itu tadi. Ini kalau dilihat dari sisi moralnya lagi, ketika kita mau menuruti perintah Tuhan, itu Tuhan kan juga tidak mungkin lah menganiaya seorang hamba yang dicintai. Nah, kemudian menggantinya menjadi seekor domba. Ini kalau menurut perspektif, menurut tafsirku loh ya. Ini mungkin ada pandangan lain. Sebenarnya gini loh, kalau masalah ritual pengorbanan atau penebusan kan emang ya mohon maaf ya, sebelum Islam kan memang sudah ada. Ya. Paganisme itu kan rata-rata emang ada ritual pengorbanan, itu ada ritual penebusan, itu ada. Nah, mungkin saja dengan adanya peristiwa tersebut ritual pengorbanan pada sebelum agama Islam lahir ya. Iya, berarti sebelum Ibrahim itu. Sebelum Ibrahim ritualnya berubah mengorbankan domba atau kambing. Itu memang orang-orang paganisme kan cenderung yang dikorbankan adalah manusia. Nah, di ajaran-ajaran orang-orang kuno kita, orang-orang Nusantara kita juga kan, termasuk orang-orang Jawa atau Kejawen. Tapi tayannya juga ada, yaitu tumbal. Mungkin sebelum orang-orang lebih berpikir, saya sebut dengan orang berpikir waras ya. Dulu memang biasa orang-orang paganisme, mungkin orang-orang sebelum kapitayan mungkin ada yang namanya tumbal itu, menumbalkan entah itu seseorang penjahat atau apa, ditumbalkan kepada dewanya, kepada sesembahannya, kepada Tuhannya, untuk mendapatkan sebuah keberkatan itu. Di beberapa peradaban di dunia kuno itu kan sudah biasa ya, penumbalan atau pengorbanan seperti itu. Lah, Ibrahim ini ingin merubah bahwa
seperti itu harus dirubah. Ini kalau perspektif orang-orang agnostik seperti saya, orang agnostik seperti saya ya. Terus sudut pandang agama mungkin dapat wahyu, jangan Ismail yang kau sembelih, tapi diganti jaringan Seekor domba. Cuman tetap ada rasa sebuah ketundukan kepada sosok yang kuasa ya. Ketika dibisiki untuk berkorban ya berkorban, entah anaknya sendiri dikorbankan saking cintanya kepada Tuhannya, mungkin itu loh konteksnya, konteks apa pesan moralnya. Tapi kan di satu sisi kan loh, kan juga jahat kok berdarah-darah gitu membuat ritus ketuhanannya, makanya digantilah dengan domba. Ini kalau perspektif saya ya. Penebusan macam ini kan hal biasa toh, termasuk dalam Kristen juga ada toh. Dan itu malah bagian inti dari keyakinan orang Nasrani bahwa Yesus sudah melakukan penebusan dosa, bahwa umat setelahnya sudah nggak perlu ada lagi namanya penebusan. Nah, istilah penebusan, pengorbanan kan hal-hal sudah biasa. Kalau di Jawa namanya tumbal, itu menumbalkan. Entah tumbal dulu itu awalnya juga manusia ditumbalkan, setelah itu berubah binatang atau apa, sudah jadi dong. Tapi hal-hal biasa gitu, memberi memberi sesuatu kepada yang kuasa agar mendapatkan keberkatan seperti itu. Mungkin juga seperti ini ya, mungkin pada zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mungkin pengorbanan terhadap manusia itu mungkin menjadi hal yang sangat lumrah mungkin waktu itu. Iya, lumrah. Kemudian turunlah agama Islam tadi ya. Kan turunlah sebuah wahyu itu. Sebuah wahyu ya. Dia diberi wahyu bahwa sebuah wahyu dengan domba atau akhirnya artinya memberi contoh berarti ya. Bahwa umat yang lain bahwa kalau mengorbankan itu jangan manusia, tapi hewan lah. Meskipun punya rasa cinta yang sangat luar biasa kepada Tuhan, tapi Tuhan pun sebenarnya kalau memang Tuhan itu maha bijaksana, maha bijaksana, kan nggak mungkin terus kok sampai menuhankan ini seorang sosok besar monster, maksud Tuhan ini monster terus harus mengorbankan berdarah-darah anaknya sendiri, kan itu sudah sangat paradoks itu loh. Bahkan bahwa itu kan juga gini ya, bahwa agama sendiri itu sangat memuliakan manusia. Tuhan sendiri itu mengganti apa yang ingin dikorbankan manusia itu mengganti sebagai seekor hewan. Itu sebenarnya wah, jadi agama sangat memuliakan manusia, artinya seperti itu. Mungkin pada waktu itu pengorbanan terhadap manusia itu menjadi hal yang biasa, yang lumrah. Nah, kemudian datanglah seorang rasul yang namanya Ibrahim, kemudian Nabi Ismail tadi yang hampir disembelih, kemudian Tuhan mengganti seekor hewan. Nah, itu loh, tunggu contoh kanggo umat-umat waktu itu, umat-umat waktu itu dan setelahnya. Itu nek jadi korban itu cuma manusia lah, terlalu berlebihan. Ya, kalau memang gimana ya hewan. Terlalu angker ya, pikir ya kita di sudut pandang kita sendiri lah. Kok mengorbankan kepada Tuhan, menungso di korban kok ngeri itu. Memang kan ritual itu hal biasa atau dulu, ketika era-era paganisme dulu lah. Seperti enggak di Jawa saja, mungkin kayak ritual di Aztec, di suku Maya kan sampai ada ceritanya toh, sampai disejarahkan bahwa sampai manusia disembelih terus diambil jantungnya diserahkan ke dewanya. Itu kan hal-hal biasa toh, memberi pengorbanan. Cuman memang yang dikorbankan memang ini adalah seorang rata-rata ya, banyak orang-orang narapidana. Dan narapidana itu memang harus dikorbankan agar dia selamat di akhirat, kan itu untuk bahasanya. Makanya dia perlu dikorbankan. Tapi kan ini kan sadis gitu loh. Tapi emangnya saya pikir gini loh, kalau kita sudah pandang orang modern sama, ketika kejahatan yang ekstrim kayak narkoba, termasuk kalau di Indonesia korupsi kan aman kok. Kayak kalau di Korea Utara, di Cina kan koruptor langsung ditembak mati. Kalau di Indonesia mungkin teroris langsung ditembak mati ya. Nah, kan saya pikir orang dulu mungkin juga punya tujuan yang ya sama. Narapidana ini kalau mau selamat, dia harus diberi doktrin, diberi paham. Kamu sudah berdosa banyak, kamu harus ditebus, kamu harus dikorbankan, dan kamu harus diambil jantungnya, diserahkan kepada dewa agar kamu selamat. Mungkin arahnya ke sana toh. Nah, tapi kan itu juga punya nilai positif.
Ini memang baik, sangat ngeri ya, tapi kan punya nilai positif. Di hukum pidana saat ini maupun sebelum-sebelumnya kan sudah biasa toh hukuman mati untuk kasus-kasus tertentu. Daripada dihukum mati cuma-cuma kan mending dikorbankan terus diserahkan kepada dewanya. Jadi kan dari segi agamanya itu dapat, dari segi hukumnya juga dapat. Jadi masyarakatnya akhirnya juga tertib tuh loh. Itu sampai jadi korban, jadi sebuah korbannya ke dia. Ini kalau versi versi mungkin keyakinan Ya mungkin lebih ke pandangan antropologis lah gitu. Cuman gini loh, ini bukannya saya menyinggung agama Islam atau Nasrani atau Yahudi, tidak ya. Cuman kan cerita dari penyembelihan yang sebelumnya, kalau Islam kan Ismail toh yang disembelih. Tapi kalau orang-orang Nasrani dan orang Yahudi atau orang Kristen kan yang disembelih kan Ishaknya toh. Masuk kok Tuhan kok besi uang kon guru anak. Kadang saya juga pikir semua jam dia sejahat itu loh. Cuman kan gini, itu akhirnya itu dikembali Tuhan memberi koyok-koyok gitu. Apa ya bosnya? Aslinya gak ngono bro. Ganti wedhus ini. Liru kuwi nak sing mbok pateni anakmu. Meskipun kecintaannya dengan Tuhan luar biasa. Tapi kan satu sisi kan dia membuktikan bahwa emang apa ya? Sampai cintanya ke Tuhan, sampai rela membunuh anak kan berarti kan apa ya? Tapi kan kembali lagi bahwa Tuhan kan maha bijaksana tadi. Iya. Makanya diganti dengan wedhus. Jadi kan saking cintanya pada Tuhan sampai rela membunuh anak, ingin membunuh anak tanpa berpikir panjang. Berarti kan ya itu kan sudah bahasa seorang wahyu lah. Nah ini kan bahasa seorang wahyu seperti itu. Dalam konteks agama kan memang kalau kita Tuhan di nomor satu kan. Ya kalau kita berpikir sehat ya itu masalah. Kalau kita di dalam ini, kalau Nabi Ibrahim itu di era sekarang di pandangan orang-orang hukum itu salah. Anak kok dipateni jelas masuk penjara sih. Itu masih ngono, anak kok dipateni gitu. Meskipun yang bisik Tuhan, tapi kan Tuhan kan ya gitu. Itu soal keyakinan lah. Kembali ke tadi, bahwa pesan moral apa ya yang ingin disampaikan, fungsi sosial apa sih yang ingin dibangun, kenapa harus ada pengorbanan, itu bahwa ada pesan moral yang bagus daripada narapidana ini. Keyakinan mereka dulu ya, matinya sial, masuk neraka, lebih baik dia mau dikorbankan gitu, dan memberi keberkatan untuk orang-orang masyarakat di sekitar. Kan begini, kurban yang dikorbankan adalah hewan ternak lah ya, sapi, bisa kambing dengan kriteria tertentu lah. Nah ini kalau diambil sisi positifnya, daging tadi kan bisa dibagi-bagikan ke masyarakat. Ini kalau sisi sosialnya kan bagusnya seperti itu. Ya. Kemudian dari sisi syariatnya, di mata syariat ini kan juga bagus karena ini ada sebuah ketakwaan. Gitu. Ya. Kalau itu melihat dari sisi sosial dan sisi syariat, ini sama-sama mendapat kebaikan semua. Kan dinilai, kan tadi ya, yang berkorban adalah orang yang mampu. Nah, daging ini kan simbol makanan sing kastanya tinggi lah. Iya. Karena nggak semua orang bisa makan daging. Nah, kemudian setelah hewan dikorbankan, dibagi-bagikan ke masyarakat duafa, masyarakat miskin. Nah, ini dari bagusnya dari sisi sosial dan sisi syariat, dua-duanya mendapatkan. Gitu. Saya pikir gini, pengorbanan manusia pun dikorbankan juga bagus selama yang dikorbankan adalah narapidana. Kan sama saja, tahu orang sekarang kan juga yang kasus berat-berat kayak terorisme, narkoba kan juga dihukum mati ya. Daripada mati cuma mendingan dikorbankan ya. Nah mungkin orang yang itu seperti itu ya, membuat sebuah punishment lah agar masyarakat itu bisa tertib, bisa aman, tertib, jangan sampai ada pembunuhan. Kan rata-rata yang dieksekusi tumbal itu kan orang-orang yang kejahatannya tinggi loh. Agar diselamatkan rohnya nanti dari sebagai bentuk penebusan dosanya, akhirnya dia mau menumbalkan diri, dikorbankan diri ya gitu. Nah kalau konteks kurban versi Islam itu juga nggak ada nilai negatif saya pikir, meskipun saya agnostik, tapi kan juga menilai memang sangat-sangat bagus.
ritual Idul Adha itu. Karena apa? Pertama, ini kan bentuk sebuah protokol zakat lah, kita berbagi rezeki ke orang lain. Karena masyarakat duafa, orang-orang miskin, orang fakir miskin kan gak semuanya kan bisa tiap hari makan daging ya. Minimal dengan adanya Idul Adha setahun sekali kan kita bisa lah berbagi pada mereka yang tidak bisa merasakan daging itu. Nggak bisa menilai terus ritual membunuh manusia itu jahat, enggak. Selama yang diritualkan atau yang dipersembahkan atau yang sebagai persembahan atau sebagai pengorbanan itu adalah para narapidana itu. Doktrinnya, daripada mati sia-sia masuk neraka, kamu harus dikorbankan di dunia agar rohmu suci kembali. Kan begitu loh. Rata-rata paganisme seperti itu. Monggo dikoreksi, monggo diteliti lah, dicek lah. Keyakinan leluhur kita, orang-orang kuno dulu, orang-orang Maya, Aztek, orang-orang Mesir kuno, ketika ada penebusan dosa atau pengorbanan sama, narapidana itu dikorbankan agar memberi berkat untuk manusia sekitar dan memberi berkat untuk diri sendiri agar rohnya diterima dewa, kan itu dari sisi religinya. Kalau dari sisi sosialnya ya ini kan bentuk punishment untuk masyarakat. Terus sampai terus kayak wong kuwi lho ditumbalno kan gitu. Cuman gini, kalau sampai yang dikorbankan itu anak sendiri, lah ini baru tidak masuk akal. Gitu loh. Dan beruntunglah diganti pedus itu. Mungkin juga begini loh ya, pertimbangan kenapa masyarakat pagan, masyarakat kuno pada waktu itu memberi hukuman narapidana dengan hukuman mati ya. Dengan doktrin tadi supaya rohmu itu diterima dewa. Mungkin juga kondisi sosial pada waktu itu kan mungkin masih waktu itu kan belum ada negara yang setertib saat ini mungkin. Iya. Mungkin waktu itu masih menggunakan hukum rimba. Sopo sing kuat ya iku sing menang. Mungkin seperti itu. Nah kemudian doktrin paganisme itu muncul bahwa kowe ben legowo mati. Kowe tak kayak doktrin iki lho ben legowo mati. Kowe tak kayak doktrin, tak kayak keyakinan kowe nek wis mati, kowe ben diampuni karo dewa. Ning kono ben kepenak. Mungkin salah satu lahirnya dari paganisme mungkin juga dilatar belakangi dengan situasi kondisi sosial pada waktu itu sing tidak, iya memang arahnya lebih ke ketertiban sosial, tidak tertib. Dan warisan punishment model itu kan sampai saat ini juga masih dipertahankan loh. Indonesia sendiri kan masih ada hukuman mati, masih ada. Cuman masalah di negara kita nggak ada hukuman mati untuk koruptor, itu yang aneh itu. Padahal kejahatan tinggi akhirnya korupsi itu merusak negara ya. Kalau terorisme dihukum mati ya enggak. Terorisme yang diserang apa ini? Terorisme Islam loh. Paling masalah keyakinan saja kok. Enggak efek-efeknya besar memang enggak. Teroris kan gini. Kalau di Indonesia kan menurut pengamatanku ya, sing dihukum mati kan misalnya kok narkoba, pembunuhan berencana, teroris. Tiga itu ya. Iya. Nah, ketiga kasus tersebut ini kan merupakan kasus yang bersentuhan langsung dengan fisik manusia. Ya. Dan dampaknya ke nyawa. Iya. Nah, mungkin seperti itu. Kalau korupsi ini kan tidak langsung mengancam nyawa, tapi merusak tatanan, merusak sistem. Tapi yang kan sama saja itu memiskinkan orang-orang negara kan kejahatannya lebih tinggi gitu. Lawang orang nyuri ayam mereka dipukuli sampai hampir meninggal kok. Ini yang aneh ya. Di negara-negara kayak Cina, Korea Utara yang memakai hukuman mati kan menerapkan ke korupsi ya, kasus korupsi ya. Nah, negara kita kenapa nggak berani ke kasus korupsi? Akan mereka punya kepentingan lebih kuat, jadi takut buat hukuman mati. Mungkin teman-teman sepakat memakai hukuman korupsi untuk koruptornya dihukum mati, dikorbankan jantungnya untuk Tuhannya agar dia diampuni. Kalau Cina kok kenapa berani menerapkan hukuman mati? Mungkin ini untuk menjadi pejabat negara. Mungkin dia tidak perlu memerlukan uang tinggi mungkin.
untuk menduduki sebuah posisi politik tinggi di negara tersebut. Ya, Kalau sistem di komunis negara seperti itulah. demokrasi khususnya di Indonesia kan berbeda. Ini kalau tidak punya modal besar itu sulit untuk Ya, menjadi emang presiden. sistem kita kan Mungkin seperti itu lah. Untuk menggambarkan modal sedikit kan dia butuh korupsi. sistem demokrasi negara berkembang kan uang yang berkuasa. Nah, mungkin Mungkin kalau di negara-negara maju demokrasinya kan lebih bagus lagi lah, lebih elegan. Masyarakatnya sudah nggak bisa dibeli ya. Lah masyarakat kita masih ampun-ampun dengan uang. Jangankan korupsi, hal sepele saja, kita ada masalah operasi zebra, SIM kita bermasalah atau kita punya SIM, surat-surat kendaraan kita tidak beres, kita bisa pakai suap seperti itu. Sederhana saja seperti itu. Memang kita masih takut dengan uang. Lah koruptor ini kan dia punya segalanya, masuk dengan uang. Ya hukumnya ya bisa sedemikian rupa. mungkin di Indonesia bisa diterapkan hukuman mati, mungkin seperti mungkin loh ya, ketika mungkin seorang ibaratnya nyalon bupati, nyalon kepala daerah, nyalon DPR dan sebagainya, itu tidak perlu modal banyak. Mungkin itu undang-undang itu bisa diterapkan bagi koruptor hukuman mati. Loh, saya itu sekarang sudah Ya tidak minimal gini, kalau memang korupsi itu nggak harus hukuman mati, paling tidak dimiskinkan gitu aja. Kalau memang dianggap hukuman mati itu hak asasi manusia, terlalu sadis lah. melanggar hak asasi manusia, mungkin ya yang sederhana saja. Amerika sendiri juga masih memakai hukuman mati untuk kasus tertentu, termasuk pembunuhan, Tapi korupsi Narkoba. termasuk nggak? narkoba. Kurang paham bro. Korupsi Mungkin kelihatannya kita bisa tidak. lah untuk berdiskusi di kolom komentar. Kira-kira kasus korupsi di Amerika sudah apa? Apakah sama kayaknya di Indonesia? Nah, ini misal ya, ini sudah tidak rahasia lagi. Misalnya ada proyek misalnya, proyek untuk sesuatu lah. Nah ini pasti, ya bukan pasti lah. Ini mah bahaya ya, waktu bahaya gitu. Suatu proyek tertentu lah. Nah pasti si pemegang kekuasaan itu pasti, ya ora pasti lah. Ya pokoknya itu tidak menjadi rahasia umum. Nah kebanyakan lah mereka jaluk lah, sekarang jaluk berapa persen lah dari proyek tersebut. Ya itu nggak usah dibahas lah, sudah jelas. Saya sudah tahu itu bukan rahasia lagi itu lah. Nah itu kalau hukuman korupsi diterapkan dengan hukuman mati, waduh gitu, repot kabeh ya. Cuman gini loh, konteks dari orang-orang dulu atau keyakinan orang-orang dulu, keyakinan orang kuno kan penebusan atau pengorbanan itu mungkin lumrah, mengorbankan manusia, daging manusia dikorbankan lumrah. Dan Islam kan sudah mulai mengarah ke suatu agama yang lebih modern. Jadi ya pemahaman itu mulai digeser dari mengorbankan manusia dengan mengorbankan binatang. Nilai apa ya? Nilai berkahnya lebih tinggi kalau kita mengorbankan binatang, itu kan bisa kita bagi-bagi untuk berbagi orang duafa, orang-orang miskin. Seperti itulah. Tapi kan nggak ada perdebatan soal itu. Cuman yang diperdebatkan orang-orang Samawi, orang-orang tiga agama ya, antara Ishak dan Ismail saja. Kalau di Kristen Mama Ishak. Iya, kalau orang Kristen, orang Yahudi menganggap bahwa yang mau disembelih adalah Ishak. Kalau keyakinan orang Muslim kan ya Ismail. Ya mungkin cukup sekian dulu ya untuk konten kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia menonton Kedah Plus kami. Jangan lupa terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.